Halo semuanya, perkenalkan saya Surya Septa Abdillah dengan NIM 4182311000008. Saya akan mempresentasikan analisa menggunakan aplikasi Tableau untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah kecerdasan bisnis. Dataset yang diambil adalah hipertensi dan diabetes dari situs Kaggle, yaitu dataset pertama www.kaggle.com dataset Hypertensi on Risk Prediction Dataset. Yang kedua adalah www.kaggle Datasets Diabetes Prediction Dataset. Pada bar chart ini kita dapat melihat secara visual tinggi batang relatif seragam, baik untuk kelompok female maupun male dari berbagai negara, yang menunjukkan jumlah kasus hipertensi cenderung seimbang antar negara dan gender. Pada negara Saudi Arabia dengan gender female, itu dapat kita lihat paling tinggi di antara negara-negara yang lainnya, yaitu dengan 4.595. Dan untuk male, yang paling tinggi adalah Rusia dengan count of hypertension 4.438. Lalu pada pie chart, selisih rata-rata usia sangat kecil, hanya sekitar 0,03 tahun atau kurang lebih sekitar 13 hari. Yang berarti usia rata-rata antara pria dan wanita dalam dataset ini hampir sama. Lalu selanjutnya pada tabel atau cross tab ini bisa kita lihat eh, dari riwayat keluarga berdasarkan negara. Negara dengan hipertensi tertinggi namun tidak memiliki riwayat keluarga adalah Rusia dengan count of hipertensinya adalah 3.245. Dan negara yang hipertensi tertinggi dan memiliki riwayat keluarga adalah Saudi Arabia dengan kontak hipertensi 3245. Lalu pada riwayat keluarga berdasarkan negara, negara dengan hipertensi terendah namun tidak memiliki riwayat keluarga adalah Meksiko dengan count of hypertension-nya 1190. Lalu dan negara yang hipertensi terendah dan memiliki riwayat keluarga adalah Brazil dengan count of hypertension adalah 1133. Dan selanjutnya klaster. Pada klaster, plot menunjukkan bagaimana BMI dan alkohol intake berperan dalam membentuk klaster perilaku atau pola kesehatan. Klaster membentuk pola grid simetris yang menunjukkan data memiliki sebaran cukup rata dan tersegmentasi jelas dalam 4 area utama, tinggi atau rendah BMI versus tinggi atau rendah alkohol. Clustering ini eh, menunjukkan segmentasi populasi dari gaya hidup ataupun risiko kesehatan. Untuk dataset selanjutnya adalah dataset diabetes. Pada bar chart dapat kita lihat
kasus diabetes lebih banyak terjadi pada individu yang tidak pernah merokok, khususnya pada perempuan, dan juga mantan perokok laki-laki. Ini menunjukkan bahwa faktor selain merokok juga sangat mempengaruhi resiko diabetes, dan bahwa kategori bukan perokok atau never smoke bukan berarti beresiko rendah dalam konteks dataset ini. Lalu pada pie chart, dalam dataset ini usia rata-rata perempuan adalah 42,46 tahun. Sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki 41,07 tahun. Hal ini dapat menjadi indikator demografis yang penting, terutama jika dikaitkan dengan penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi, yang resikonya meningkat seiring usia. Lalu pada cross-tab dapat kita lihat gender female, yang tidak merokok itu terdapat 2002 atau yang paling tinggi di kategori gender. Lalu untuk yang laki-laki paling tinggi dengan smoking historinya tidak pernah merokok itu 1344, atau dari keseluruhan dataset ini paling tinggi adalah dengan smoking history dengan kategori female dan smoking history never di 2002. Lalu pada clustering dapat kita lihat visualisasi ini dibagi membagi populasi ke dalam 4 kelompok berdasarkan usia dan BMI. Klaster usia muda, klaster dewasa, parubaya, dan lansia. Visual ini dapat kita lihat eh, dapat kita lihat dapat kita lihat yang pertama adalah resiko kesehatan per kelompok umur, lalu korelasi BMI tinggi dengan usia tertentu, lalu target intervensi kesehatan berdasarkan demografiknya. Selanjutnya saya akan share menggunakan analitik menggunakan Nine. Dan berikut adalah analitik menggunakan Nine, Genius menggunakan Nine. Dari dataset hipertensi ini dapat kita lihat ada saya upload menggunakan Excel Reader, lalu dibagi menjadi table versioner, lalu dianalitik menggunakan Genius, lalu cluster assigner dan color management. Dan di sini dapat kita lihat sudah terbagi menjadi beberapa cluster untuk database hipertensi. Lalu untuk database diabetes itu sama, saya lakukan Excel Reader, table versioner, Geminis, cluster examiner, dan color management. Dan sudah terbagi beberapa. Untuk kesimpulan dari presentasi ini adalah kesimpulan dari dataset hipertensi terjadi secara merata pada pria dan wanita dengan usia rata-rata hampir sama. Segmentasi berdasarkan gaya hidup, seperti BMI dan konsumsi alkohol dan durasi tidur dapat membantu mengelompokkan
individu ke dalam klaster resiko yang berbeda. Ini membuka peluang untuk pendekatan pencegahan yang lebih personal dan efektif berdasarkan profil gaya. Lalu kesimpulan dari dataset diabetes adalah faktor resiko utama yang terlihat dari visualisasi adalah usia dan BMI, bukan hanya riwayat perokok, melainkan yang bukan perokok pun akan memiliki faktor terkena diabetes. Lalu wanita cenderung memiliki jumlah penderita diabetes lebih tinggi, terutama yang tidak memiliki riwayat merokok. Lalu yang ketiga, segmentasi klaster memperlihatkan bahwa usia tua dengan BMI tinggi perlu menjadi fokus dalam pencegahan dan edukasi diabetes. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.